Shalom, salam jumpa kembali dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini. Mari kita membaca dari Ratapan pasal 3 ayat 39 hingga 41. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Mengapa mengeluh? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pelayanan Nabi Yeremia sebagai penulis kitab Ratapan ini, ia menemukan ada persoalan besar yang terjadi menimpa bangsanya, bangsa Israel. Persoalannya adalah di mana kota Yerusalem dihancurkan oleh musuh, sehingga Yerusalem yang dulunya ramai sekarang menjadi sunyi senyap. Kota Yerusalem yang dulunya penuh dengan sukacita, sekarang penuh dengan tangisan. Kota Yerusalem yang dulunya jaya, sekarang diperbudak. Yang penduduknya diliputi dengan berbagai sukacita dan damai sejahtera, sekarang diliputi dengan berbagai-bagai penderitaan. Dan kita bisa melihat semuanya itu di dalam pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu terjadi sebagai bentuk penghukuman Tuhan atas dosa dan pelanggaran mereka sendiri. Pasal 1 ayatnya yang ke-8. Di mana mereka hidup acuh tak acuh di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempedulikan Tuhan. Mereka tidak mentaati firman Tuhan. Akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Dan ketika penghukuman itu terjadi, mereka hanya bisa menangis, meratap, berkabung. Kita lihat di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-10. Mengapa semuanya itu harus menimpa mereka? Mereka mengeluh, mereka menangis dengan kata-kata demikian. Terlihat dengan jelas bahwa sebelum penghukuman Tuhan terjadi, mereka bersukaria dalam dosa mereka. Mereka bersukaria dengan hidup sekehendak mereka yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan setelah mereka dihukum, mereka justru mengeluh akibat penghukuman Tuhan itu. Oleh karena itu Nabi Yeremia berkata kepada mereka, mengapa mereka harus mengeluh karena dihukum? Bukankah itu merupakan akibat dari dosa mereka sendiri? Bukankah itu yang harus mereka terima? Sebaliknya, yang diharapkan oleh Nabi Yeremia bukanlah mereka menangis dan mengeluh. Yang diharapkan oleh Nabi Yeremia adalah mereka mengevaluasi diri. Mereka mengintrospeksi diri mereka. Lalu datang bersujud dan minta pengampunan yang daripada Tuhan. Itulah tujuan terutama yang harus mereka lakukan ketika mereka menerima penghukuman yang daripada Tuhan. Seperti yang kita baca tadi di dalam ayat 40 hingga ayatnya yang ke-41. Dan ketika mereka telah menyadari akan dosa mereka, mereka harus memohon pengampunan yang daripada Allah. Dan mereka pasti akan mendapatkan pengampunan yang daripada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga berlaku bagi kita. Hari ini kita akan melakukan berbagai aktivitas kita. Pasti akan ada persoalan yang kita temui di hari ini. Akan ada banyak kesulitan yang kita temui hari ini. Ada banyak keluhan-keluhan yang akan terjadi pada kita masing-masing sepanjang hari ini. Tapi firman Tuhan ini menjadi patokan kita untuk menghadapi serta menyikapi berbagai-bagai pergumulan yang akan kita temui. Jangan pernah kita mengeluh. Sebaliknya, mari kita ambil sikap selidiki hidup kita. Daripada kita mengeluh, mari kita selidiki semua itu. Mengapa ini harus terjadi? Bagaimana kita untuk menyikapi semuanya itu? Memang tidak semua persoalan yang terjadi adalah akibat dosa. Ada juga penyebab lainnya. Misalnya, karena ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dia ingin melatih iman kita. Dia ingin menguji iman kita. Supaya kita memiliki iman-iman yang kuat. Iman yang berkualitas. Iman yang mampu menembusi segala persoalan hidup kita. Dan intinya adalah bahwa kita harus mampu untuk mengoreksi diri kita. Mungkin saja yang kita temui
kesulitan, kesukaran yang kita temui. Mungkin karena kurang setia kepada Tuhan, mungkin karena kita kurang percaya kepada Tuhan, mungkin karena kita tidak pernah taat kepada Dia dan sebagainya. Koreksi diri kita, selidiki diri kita, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Setelah kita mengoreksi diri kita mengakui semuanya di hadapan Tuhan, dan kita memohon pengampunan yang daripadanya. Berhenti mengeluh sesuatu kalau itu karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi sebaliknya, mari kita jalani dengan hati yang penuh keyakinan dan ucapan syukur bahwa di balik setiap pergumulan hidup yang terjadi, kita akan diubahkan kalau kita mau datang dan berserah diri kepada Tuhan. Biarlah pertolongan yang daripada Allah selalu diberikan bagi kita di dalam melakukan pesan-pesan firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami tidak terus-menerus mengeluh akibat pergumulan-pergumulan yang terjadi karena dosa-dosa kami, karena pelanggaran-pelanggaran kami, dan karena kelalaian-kelalaian kami. Tapi biarlah kami boleh mengintrospeksi diri kami, menyelidiki diri kami, dan kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, supaya pertolongan yang daripada Tuhan kami terima, supaya pengampunan yang daripada Tuhan berikan, dan kami boleh mendapatkan suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami di sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Shalom.